A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adik Karasata, perkenalkan nama saya Muhammad Syah Agung, Ketua dari Departemen Pendidikan. Kebetulan kita kali ini sedang melaksanakan Serba-Serbi Podcast, yang mana Serba-Serbi Podcast ini akan melaksanakan diskusi-diskusi ataupun dialog-dialog edukatif bersama para narasumber yang hebat. Tentunya teman-teman semuanya, kita sudah melihat di sebelah saya ada narasumber yang begitu luar biasa gitu ya. Siapa yang tidak kenal beliau di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia, bisa disebut juga public figure gitu ya, khususnya bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke teman-teman, kita langsung saja perkenalan bersama siapa Kang? Olay. Nah itu dia, nama panggung itu tuh ya? Betul. Itu nama panggung, Kang Zidan Olay, luar Betul. biasa. Di IP, kalau sebutin nama Olay udah pasti Tuh, centang tuh. oh centang tuh. Centang tuh. Tapi centang hampir tuh. keseluruhan gitu ya, ketika sebutin nama Olay semuanya udah pasti pada tahu. Nah teman-teman, kita kali ini bakal diskusi edukatif bersama Kang Olay gitu ya, Go. Ayo. terkait pembahasan bahasa dan sastra dan lain-lainnya. Boleh, gas. Kita ngobrol santai aja ya, Kang. Santai, Ya. santai. Kita akan sediakan beberapa pertanyaan gitu ya. Kita akan serap pengalaman-pengalaman dari Kang Zidan Olay ini gitu ya, luar biasa sekali. Dengan begitu banyak jam terbang di dunia bahasa, sastra, dan per-MC-an, begitu Kang? Eta bisa jadi. Per-MC-an juga, sutradara juga gitu. Insya Allah, amin. Pokoknya multi talent banget Kang Amin. Zidan Olay ini. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ya. Oke Kang, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Boleh, Kita silakan. mau tahu nih cerita dari Kang Olay. Mengapa Kang Olay memilih kuliah di IP dan memilih program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Oke. Sebelumnya thank you dulu ya buat Depdik, berarti Siap. Depdik Himalik Sastrasia yang bikin podcast offline. Online apa offline? Offline. Offline ya, offline, tapi tayang media kan tetap. Betul. Tapi syuting gitulah maksudnya. Ya, Nggak pakai voice note. betul. Enggak online itu enggak daring. Nggak online, nggak daring. Berarti ada kemajuan. Oh, ada kemajuan berarti. Alhamdulillah Ada berarti kemajuan, ya. berarti ada kemajuan. No problem, karena zaman, karena apa namanya, sekarang mungkin sudah mulai marak-marak ya podcast-podcastan. Betul sekali. Di Garut juga lagi rame ekosistemnya. Jadi ayolah kita go. Episode pertama ya. Iya, betul. Ini episode pertama gitu ya, karena sebagai pembuka kita kasih narasumber yang sangat luar biasa juga. Gitu. Amin, terima kasih. Nah, Tapi tayang di mana? Tayang di platformnya, di YouTube-nya Himalik Sastrasia. Oh, YouTube, oke. Di Instagram, cuman klip-klipnya aja kalau di Instagram. Fullnya di YouTube Himalik Sastrasia, oke? Oke, boleh. Jadi ada konten lanjutannya di YouTube. Ada konten lanjutan, tentunya jelas. Karena shop-shopnya lumayan panjang, jadi Abir dan Ilop saya tik. Tenang. Kenapa IP? Kan awalnya Polban, gak jadi. Awalnya Polban udah masuk jurusan teknik telekomunikasi. Cuman waktu itu ada miss sedikit, salah ti orang sih sebetulnya. Nah, entah. Telat daftar ulang. Oh, Jadi emang pesannya buat teman-teman yang nonton, anak SMA atau anak yang mau masuk kuliah, perjuangan kalian tuh nggak selesai hanya sampai di daftar. Jadi bawa daftar ulang gitu. Daftar berarti ulang. dulu eligible juga gitu ya? Dari SMA 1 tuh kebetulan biasanya 80% tuh udah auto ke Polban. Auto ke Polban. Nah, abis daftar ke Polban, udah keterima, udah PKKMB. Udah dapet kelas. Udah charter kosan, udah. Tapi gak daftar ulang itu teh. Poho. Oh. Ini sehari-hari sudah PKKMB. Oh. Udah ketemu sama teman-teman, udah dapet sertifikat. Waktu itu tuh ada kayak apa namanya, pemilihan ketua angkatan kayak gitu-gitu. Nyalon kan tapi ketua angkatan Di Polban teh, di Polban nyalonkan. di jurusan teh, cuman terdapat pemilihan koordinator baju angkatan. Nah mulai itu nyalonkan deui terus sampai akhir, karena PKM berapa hari, sehari 2 hari lupa lagi. Di akhir tuh aya nominasi, abi teh menang ke PKKM teh mahasiswa terfavorit. Oh my god, Mahasiswa terfavorit. di teknik telekomunikasi kan loba ngomong. Oh, Bang ngomong. Aktif loba ngomong gitu. Banyak ngacung tentunya. Banyak ngacung, banyak raise hand dan di Google Meet. Oh. Gitu kan, hanya berdoa terjadi gitu, karena telah daftar ulang ya, akhirnya balik Garut, bingung ngomong ke orang tuanya. Iya. Karena orang tua udah berpikir ini terjadi gitu, berarti udah kuliah. Tapi terjadi
Ya udahlah, pas ngomong tetap dipaksa kuliah, dimasukkan lah ke di KIP gitu KIP. nya. Oh, tapi itu gak diusahakan udah kenapa telat daftar ulangnya emang Udah lama banget? udah diusahakan. Oh, lama banget gitu telatnya atau gimana? Cuma telat 1 hari atau Enggak, emang lama pisan, Oh, telat. lama. Kayak dia lama pisan. Ya. Misal deadline pendaftaran deadline daftar ulang tanggal berapa? Jauh itu sebelum PKKMB seminggu Itu lebih teh lah. kan kalau cek kampus Polman banyak itu niatnya budak teh soalnya gitu beneran. Disebutkan niat, cuman ya poho. Iya, lupa poho. karena apa dulu teh? Lupa karena apa? Karena nongkrong gitu main banyak gitu nya. nongkrong. Jadi gak inget terus ada daftar ulang dulu teh. Tiba-tiba lapor. Iya. Udah diusahain udah ngobrol ke pihak Polban, ke pihak beberapa dosen, cuman karena waktu itu adalah transisi awal dari semua administrasi offline ke online. Betul. Karena COVID kan. Jadi tapi gue bolak-balik ke Polban, balik ke Garut. Ya. Tetep Akhirnya ke IPW gitu ya. KIP we jadi. Kenapa memilih bahasa Indonesia tuh? Karena mikirin hitungan bahasa Indonesia juga. Oh, matematika ya. Ya. Dari matematika berarti. Menghindari matematika pokoknya mau hitung-hitungan pokoknya. Tapi nemu gak di bahasa Indonesia hitung-hitungan? Ya kuantitatif nanti kira. Oh, Bakal ada ya? dapat ya penelitian kuantitatif, terus teh ada Ibu Ibu Ari juga kemarin tuh. Butina nanti matkul Butina teh aya pokoknya mah eta berkaitan dengan hitung-hitungan lah pokoknya mah. Diajar karena SPSS sukar itu hitung-hitungan Oh, iya, iya. Tapi tidak serumit itu hitung-hitungan lagi alhamdulillah. Iya, telir ting gitu. Clear ting lah Ya, alhamdulillah. Berarti hampir sama jika ABG gitu ya. Sama kan, gitu. Sama gitu ABG. Tapi dapatlah kamar hitung-hitungan di evaluasi pembelajaran. Eta Bu Ari evaluasi pembelajaran aya. Hitungan kamar itu. Jadi pokoknya mah abi pilihan pertama PBSI, kedua Ya. PGSD, Kedua PGSD. Cuman keterima di PBSI. Langsung di PBSI. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sih, Ya. alhamdulillah. Nah, setelah masuk PBSI nih, Kang Olay kan kita akan saling bergelut dengan dunia bahasa. Ya, dunia bener, sastra bener, gitu ya. bener. Nah, ketika Kang Olay ini mempelajari bahasa, apa yang Kang Olay rasakan gitu ketika mempelajari bahasa ini? Terus ada capaian nggak atau misalnya ada ambisi nggak untuk meraih prestasi di bidang bahasa Indonesia? Di bidang bahasanya bukan sastranya. Awalnya ya, tidak terlalu concern di bahasa sih sebetulnya ya. Tidak terlalu konsen di bahasa. Karena kalau ngomongin di sini pilihan prodi bahasa kan ada duanya, Iya. Inggris bahasa Indonesia. Tapi sastra gitu, ada sastra menarik nama di sastra sebetulnya. Cuman ketika mempelajari bahasa ada kudu balance nya dua lagi. Betul. Kudu balance. Lumayan unik sih karena kita belajar balik lagi, tinggal satu belajar menulis deui kan, Betul. belajar membaca dan lain-lainnya. Tapi diperdetail dia gitu, Iya. diperdetail terus cara dosen menyampaikan pun tidak berbelit-belit bahasa-bahasanya teh walaupun dosen-dosen PBSI kan banyak yang doktor, Betul. tapi cara menyampaikan ke mahasiswa menurut abinya sangat-sangat bisa mudah ditangkap. Iya. Nyata sok, bener tuh. Efektif. Betul. Tingkat satu kalaman kan? Ya. Cuman Kang, kadang gini ya, menurut mahasiswa-mahasiswa lain ini, kadang untuk apa sih mempelajari bahasa Indonesia gitu ya? Tolah kita juga orang Indonesia gitu. Ya, Kenapa harus dipelajari lagi gitu? Eta stigma sih masih banyak di sekolah kan Ya, sekarang itu. masih karena itu kan ya. PPL sama menemukan beberapa siswa yang bertanya, "Nggak sih diajar bahasa Indonesia udah enggak poe?" gitu ya. Ya. Disebutkan nyanya sih, cuman ternyata banyak hal gitu, diajar retorika, diajar menyimak sih, atau diajar menyimak sih. Itu ya, 4 keterampilan berbahasa berarti. Keterampilan berbahasa di tingkat awal tuh udah aneh tuh, matkul menyimak, matkul menyimak, kurang tanya, menyimak menyanggus, menyimak itu maksudnya. Ternyata beda gitu, ternyata diperdalam, diperdetail lagi, dan dari sana lumayan resep teh karena jika tidak terlalu terbebani deh orang ke matkul gitu. Selama hirup gitunya kuliah sekolah biasanya selalu menghindari matkul, menghindari mata pelajaran kerja masa sekolah. Mata pelajaran yang dihindari coba. Matematika kan. Matematika, terus kalau saya kan di IPS ya. Sejarah dulu. Ekonomi, nukar itu Ekonomi tak yang gitu kan. Ekonomi. Abi di IPA, fisika dihindari, kimia dan sebagainya. Tapi zaman SDG juga pernah ngalaman mata pelajaran hayang dihindari banget. Oh. Tapi pas masuk PBSI, siji pun hoream matkul kuliah. Alhamdulillah. Semangat berarti 4 tahun. Semangat. Disebutkan semangat enjoy. Oh, enjoy. Enjoy lebih tepatnya enjoy sih. Tapi Kang di bidang bahasa Indonesia nih ada yang diperdalam nggak? Terus pernah dapat prestasi nggak di bidang bahasa Indonesia ini? Di bidang bahasa Indonesia, lamun di prodi gitu nya. Ya. Lamun di prodi, dulu masih ada putra PBSI. Ada putra PBSI. Baru lama putra PBSI. Taya Abi Mayana Taya. Nah, terakhir putra PBSI itu Abi. Oh.
Ini berarti berarti ya, las. Lah kalau putra PBS nang abi putra PBS putrina si Pera. Oh, Aya teh Pera luhureun setahun. Oh, iya. Bae proker PSDM dulu teh eta. Aya eta prestasi paling bisa disebutkan prestasi pencapaian lah nya. Betul prestasi Pencapaian terus after eta ternyata sampai hari ini anu benar-benar disyukuri dan benar-benar wah orang menang lebih hikmah adalah babisan hikmah di PBS itu bener. Orang kudu berterima kasih banyak gitu nya selama bersekolah kampus ternyata kampus tuh bawa pisan pengaruhna. Betul sekali. Lamun nyebutkan SMP SMA sosial. Dari lamun cek pagi sama dosen PBI ngomong sekolah mah ngobrolkeun disiplin, kuliah mah ngobrolkeun tanggung jawab. Urusan disiplin orang sebenarnya di SMA gitu. Ketika ngobrolkeun tanggung jawab di kampus bener-bener karasa dan ternyata enjoy, asik, banyak hikmah, terutama akhirnya nyutradaraan kan jadi sebetulnya dengan nyutradaraan teh berarti orang teh kan mengasah kembali kemampuan bahasa, membaca, kemampuan intonasi, artikulasi dan lain sebagainya. Kita diasah ditambah kemampuan orang bernalar dalam sastra diasah. Jadi orang nyutradaraan wae teh per tahun sekali teh hitung-hitung belajar kembali gitu sebetulnya mah. Setahun 2 kali alhamdulillah tuh nyutradaraan di banyak ya. Kan kalau di bidang bahasa saya melihat ya bagi Kang Olay ini aktif ataupun mendalami di 4 keterampilan ini satunya berbicara. MC ya. MC. Cuman MC mah nanti di akhir aja lah kita. Boleh. Karena kita menyebutkan keterampilan berbahasa mah loba nu leuwih halus di angkatan abi. Nya. Iya. Loba kitu juga. Regita. Iya. Eta keterampilan berbahasa bagus. Tapi lamun ngomongkeun kan sebetulnya mah ulahnya naon ngaranna teh circle-circlean teh ulahnya. Ya, oh iya. Tapi circle bahasa, circle sastra aya kapolongna aya gitu. Oh. Kabagi 2 kubu gitu. Sebenarnya ulah kabagi 2 kubu gitu. Iya. Cuman lamun dilihat orang anu lebih concern di bahasa, lebih concern di sastra tuh ketinggali mana orang-orangnya gitu. Jika kita kan concern bisa di bahasa. Kan penggiat literasi lah, kita kayak jadi penggiat literasi sama penggiat literasi. Tapi tidak sesimpel penggiat literasi kan ayeuna nu bikin karya dan lain sebagainya banyak Nuri angkatan Nabi. Iya. Bikin karya terus ya, Kang Olay kita lanjutkan. Tadi ada iklan gitu ya beberapa. Saya sampai itu motivasi berarti ya. Jadi kita tuh harus saling mengaitkan antara habit kita dengan mata pelajaran atau mata kuliah di bahasa Indonesia. Iya, itu alternatif sihnya buat membangun membangun kepedulian, mulai senang ke bahasa Indonesia. Jadinya sih hal kecil nanya. Jadi tadi poinnya tuh sebisa mungkin kita ini balance di dua-duanya gitu ya, di bahasa masuk menguasai, di sastra menguasai. Tapi kalau misalnya kita dominan di sastra ya tidak apa-apa. Dominan di bahasa tidak apa-apa. Kita lakoni aja dan fokus aja di satu bidang. Enjoy lah. Enjoy lah kita kalau di bahasa Indonesia. Nah, Kang Olay, kita langsung saja ke pengalaman Olay gitu ya, khususnya di bahasa Indonesia ataupun di kampus Institut Pendidikan Indonesia ini. Olay udah berapa kali nge-MC nih kira-kira di IP nih? Di IP banyak. Di IP kahitungnya, mun di IP-nya bingung. Tapi pertama kali nge-MC di Mapora. Di Mapora. Kalau di IP pertama kali nge-MC di acara Mapora. Acara waktu itu collab sama brand. Kebetulan bikin acara IFC gitu dulu. Iya, IFC. Pertama kali itu waktu zaman masih Aji Has Ketua Hima. Ketua Hima. Terus dari sana Mapora minta MC tawaran ke Aji Has teh. Abi nganyakeun. Tapi dulu emang sering MC. Acan. Belum. Acan. Cuman kalau orang masuk dah gitu tah. Padahal acan gitu tapi udah aja tentunya gitu maksudnya. Ngawanikan gitu. Tidinya manjang alhamdulillah sampai terakhir nge-MC di IP itu berarti Abi terakhir nge-MC di IP teh waktu agenda gelar karya PPG. Di gelar karya sama tes suci ya. Ya, itu terakhir kayaknya itu terakhir, gak ada lagi. Inaugurasi kemarin paling datang mah seru-seruan sih. Iya, masa inaugurasi yang angkatan Olay berarti ya. MC. Berarti udah dulu teh waktu SMA teh gak pernah nge-MC sama sekali belum. Atau pernah sekali enggak? Persaingan ketat waktu itu tadi Semansa-nya. Persaingan ketat jadi MC-nya udah ada tuh dan tidak ada keberanian untuk dan tidak ada kepengen juga untuk ngacung waktu itu. Tapi after Covid mulai tuh hal-hal baru terbuka, hal-hal baru dicobaan. Pertama kali MC temen
ulang tahun sepupunya ABMC-an. Jadinya mulai manjang sampai hari ini alhamdulillah jadi profesi. Ya, jadi profesi. Jadi banyak MC bukan hanya di event kampus saja gitu ya, di luar pun. Di luar. Wedding berarti ya. Wedding sedang dicoba, event lebih banyaknya event. Tapi yang paling awalnya ketika MC itu menurut awalnya ini acara gede gitu, gede pisan acara naon tah dulu. Acara gede pisan abi MC menurut abi gitunya lebih berkesan nya emangnya berkesan lamun nyebutkeun gede mah kalah abi kudu mikir-mikir heula. PKKMB gede PKKMB gede karena citra kampus kan. Betul Mereka first impression ke KIP gitu. Waktu itu pernah MC di acara Teh Putri waktu masih kampanye. Pernah kampanye 2 kali 3 kali sama Teh Putri itu pernah. Terus sama PNM itu bikin PNM dijauhkan Indonesia, MC di Gunung Papandayan itu berkesan sekali. After itu MC di acara wedding, acara yang lain banyak sebetulnya yang berkesan sih, tapi lumayan ini beda ya. Itu waktu PNM dijauhkan Indonesia tuh. Jadi itu di Gunung Papandayan MC. Oh, di Gunung Papandayan MC-nya berarti. Di gunung MC-nya gitu. Di gunung. Berarti ke mana-mana berarti ya. MC-nya di gunung, dimulai di Ima, di gedung, di gunung pernah. Oh my god. Wow. Pernah di gunung berarti. Pernah di gunung. Hal baru ya berarti. Hal baru. Nah, Kamalai, kebetulan adik-adik tingkat kita juga gitu ya di PBSI angkatan sekarang khususnya angkatan 25. Banyak tuh yang minat jadi MC juga gitu ya. Karena saya kan kemarin MC nih PKKM ini. Jadi banyak anak-anak tuh teman-teman dari Bahasa Indonesia tuh ya kan kita sama-sama di sini sama senior gitu ya. Ini kan ada senior juga gitu di dunia per MC. Ayah Uci kan ayah Suci. Tapi kebetulan kalau Teh Suci sibuk pisan. Sibuk kemana Suci? Teh Suci parah. Ya Allah. Jadi tapi tidak naon sih. Iya betul gitu ya. Tungguan 2002 genap apa tuh? Enggak jadi jelema. Jadi jelema we. Jadi jelema we. Ya Suci, Teh Suci gitu ya. Kalau lagi gak sibuk bisa lah kita nanti sering-sering atau kita ngadain nanti Kang ini workshop keprotokolan gitu ya. Nah, workshop keprotokolan Suci bisa. Workshop keprotokolan Suci sih. Abi belum. Jadi nanti kita di sana sharing-sharing lah sama teman-teman di Bahasa Indonesia gitu ya terkait dunia per-MC ini. Karena ketika di kampus itu MC itu banyak muncul MC dari Bahasa Indonesia katanya gitu. Ya karena linear mungkin. Linear aja apa yang dipelajari di kelas. Dengan apa yang belajar retorika gitu ya, berbicara sehingga ya bagi mahasiswa bahasa itu tuh suatu hal yang lumrah gitu ya. Tapi selama Abi MC di IPI dan selama Abi mengenal teman-teman kampus terutama nongkrong dengan teman-teman IPI dari berbagai jurusan, banyak nama-nama, ada beberapa nama-nama nucuk Abi potensial jadi MC. Tinggal diasah. Tinggal diasah gitu ya. Di Bahasa Indonesia atau di luar? Di luar prodi. Gitu. Ada beberapa contoh misalnya si Ojan bisa MC sebetulnya mah. Ojan Menpora berarti sekarang. Ojan SI bisa. Terus tadi Apikri. Si Fikri mending jadi pembicara jadi pembicara. Moderator masih aman lah. Moderator masih aman. Tapi si Ojan bisa MC sebetulnya. Ojan bisa MC. Kalau dilihat si Ojan bakal bisa sebetulnya MC. Terus si Ajis Imapora. Ajis Imapora. Bisa sebetulnya menenang MC-nya. Lamun di PBSI si Wulan PBSI angkatan Hema, angkatan UCI. Ada tuh Wulan bisa tuh. Berarti itu Bahasa Indonesia berarti ya. Di luar ada lagi yang di luar. Di luar ada lagi sebetulnya banyak potensial yang bisa MC. Jika contoh lamun di prodi SI tadi udah, di prodi yang lain di PBI juga ada yang bisa MC. Siapa Samuan? Si Hijrin bisa MC. Hijrin bener. Jrin. Biasa di rumah ibu kota sih, gaulnya di Jakarta. Curang mah Hijrin tuh potensial jadi MC teh. Betul. Cuman tilap pemang hijing orang tingkat opat. Coba aku pemang itu bagilam. Jadi bisa. Bakal bisa. Sama Hijrin teh. Potensial soalnya. Hijrin. Banyak sebetulnya potensial di IP soal MC.
Oh, itu anak-anak RWM bisa sebetulnya. Iya. Itu mah udah jelas kan dilatih protokol Ada dan ya lain protokol sebagainya. kalau di RWM. Tinggal jam terbang terus panggung MC-nya dilobakeun deui Nah, gitu. dikasih panggung gitu ya orang-orang yang Nya, memiliki potensi seperti kan Susi kan tahun depan pasti lulus kan. itu. Suci lulus. Ari Abi kan bisa lulus ya. Suci acan lulus ya. Iya. Ke Suci lulus sang nuluykeun gitu. Kan Cahaya itu yang partner, bener. Betul. Partner Cahaya paling ngeunaan MC di bisa. Kalau menurut saya gitu ya dulu sempat pernah ada satu teh halwa. Si Halwa-nya. Tuh. Karena kalau sama teh suci emang kalau sama teh suci emang enakan pisan gitu. Ya, Enakan ya. pisan teh. Jadi lebih teh suci yang mendominasi gitu ya. Ya. Karena memang dengan jam terbang berbeda juga gitu ya. Kakak gulung kagusur gitu ya. Busur gitu kalau sama teh suci tapi ya mantap juga gitu. Ya tapi kan diajarnya. Betul. Laki sa Kalau laki belum ada sih. Belum ada. Belum pernah MC sama. ya eta justru laki-laki di IP untuk bisa cari jam terbang MC teh kudu. Betul. Nah, karena nya pasti nggak selamanya IP teh membutuhkan MC perempuan, pasti butuh MC laki. Nah, kamu lebih heureuy gitu. Ya. Jadi kudu aya. Kalau dibahas ini semua ada Om Yoga ya. Om Yoga bener, Om Yoga PBSI. Tapi kan Q card aja Om Yoga PBSI, tapi ayeuna Om Yoga mah. Respect Om Yoga Pokoknya mah PBSI di hati Om gitu Yoga ya. PBSI. Jadi udah kayaknya di kakak bakal diganti deh atas kan. Beneran Om Yoga mah, Om Yoga PBSI di mana-mana Oh, deh. PBSI Udah jadi nama, udah jadi nama itu. Nama asli berarti ya. Udah jadi nama di mana-mana Om Yoga PBSI. Melekat banget pokoknya. Saking pride-nya ke PBSI. PBSI bersama Yoga. Nah, untuk pre-MC nih saran dari awalnya mau apa ya motivasi ataupun apa itu buat sahabat-sahabat kita yang nonton nanti yang mau jadi MC gimana nih tips and triknya itu dari awalnya. Abi banyak belajar public speaking kan di Panji Pragiwaksono-nya di Ya. konten-kontennya di YouTube gitu. Dulu sempat ngirim juga. Ya, Gitu, selain eta selain cari jam terbang dan lain sebagainya. Tapi di Panji itu belajar kieu. Salah satu ketakutan pembicara itu adalah penolakan. penolakan. Ketika kita berdiri di depan banyak orang, mereka nggak kenal kita. Iya, 50% orang teh pasti bakal dijudge ke batur teh dari pakaian dan fisik. betul. Ketika misalnya Cahaya berdiri, ayeuna abis itu jeung Cahaya, orang teh bakal judge juga. Jadi itulah tadilah sedikit tips and trick gitu ya menjadi MC dari awalnya. Jadi kita harus punya Setik. ya martabat dan marwah gitu ya ketika kita berdiri gitu Sing lobalah kasih peluang-peluang ngomong nawe ngacung di kelas, presentasi di kelas, jadi moderator, setik dari kebiasaan ngomong insya Allah mulai nervous lagi lah. ya. Itu langkah awal gitu ya. Ngacung di kelas dia orang teh jadi modal awal. Benar aku ngacung di kelas dia udah jadi Tuh, modal. jadi silakan rekan-rekan aktif di kelas gitu ya Betul. untuk kalau misalnya mau dalam MC atau mau menjadi pembicara gitu ya di public speaker lah gitu ya. Boleh, ya. Bahasa culture-nya gitu. Nah, oleh ini untuk bahasan MC lebih mendalam gitu ya dan pengalaman lainnya seperti sutradara dan lain bisa langsung ngobrol aja gitu ya. Boleh langsung aja. Ya. Kalau mau Langsung ngobrol aja. ke Oleh harus lewat mana nih? DM aja ya, DM aja. Instagram berarti ya. Yang ada dua cara untuk langsung komunikasi. Yang pertama DM di Instagram @dilani_oleh_. Yang kedua boleh kontak dulu. Ada manajer saya. Oh, punya manajer sekarang. Ada manajer saya. Kontak dulu namanya Gilang. Oh, Kak Gilang gitunya. Namanya Gilang. Gilang jadi manajer ya? Gilang jadi. Bisa lewat Gilang atau langsung DM Instagram. DM Instagram lah, DM Instagram. @jidanolay_. Nah, ketika ngetik Jidan ge katanya lamun masih sih bakal langsung aya teteh pang atasna katanya. Langsung DM lah, orang ngobrol. Tapi mau sombong. Masya Allah. Oh, nah, itu ya teman-teman kalau misalnya teman-teman mau tanya terkait pengalaman ataupun jam terbang Oleh di bidang MC, bahkan menurut saya Kang Oleh ini bukan di MC saja gitu ya, di saudara banyak lah multi talent pisan. Canggih orang kalau di robot itu canggih gitu ya Kang Oleh ini. Nah Kang, kita bahas sedikit gitu ya ini terkait Serba Serbi Podcast. Gimana tuh Iya. sudah podcast itu? Ini kan kita prokar pertama first time juga kita ngadain podcastnya. Oh my god. Wow. Gitu ya, kebetulan. Nah, serba-serbi ini kenapa ngambilnya serba-serbi? Karena serba-serbi semuanya gitu. Maksud serba-serbi semuanya teh serba-serbi mendadak gitu ya. Oke. Serba-serbi sederhana gitu ya karena ya kita tahu lah. Itu kan teh layar sentuh itu. Oh, bukan. Cuman smart aja, smart TV gitu ya.
Nah, ini kayak serba-serbi ngadadak tadinya mangku tadi itu tuh di gedung H. Siap. Mangku. Tapi Jadi, jujur di gedung kali berat sih. iya. Nah, Perlu effort juga. Jadi kita serba-serbi di sini teman-teman, semuanya serba-serbi ngadadak, serba-serbi di sekre gitu ya. Ya pokoknya semuanya serba-serbi. Kalau dulu kan cetukan awal itu mendadak tampil gitu ya. Jadi Kita jadi legacy alhamdulillah. jadi alhamdulillah manjang. Alhamdulillah Akhirnya. manjang lah menyebutkin gitunya. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi satu forum diskusi dialog edukatif gitu ya, khususnya dalam pemanfaatan digitalisasi, karena gitu ya orang-orang sudah tidak terlepas dari yang namanya gadget itu ayah. Jadi semua bahkan anak kecil sampai orang tua pun pegang HP sekarang. Jadi kita memanfaatkan ini, kita nanti upload supaya ditonton oleh masyarakat banyak, oleh mahasiswa gitu, oleh pelajar, dan menjadi edukasi juga. Boleh. Dan untuk kedepannya nanti kita juga bakal undang para narasumber hebat lainnya, khususnya di lingkungan bahasa Indonesia. Adapun nanti kita cobalah di luar bahasa Indonesia juga kita undang ke podcast ini gitu ya. Dan ya teman-teman, dikarenakan waktu juga gitu ya, karena terlalu panjang juga. Kalau misalnya teman-teman mau detail, silakan tadi bisa langsung komunikasi bersama narasumber hebat kita gitu ya. Ayo, go. Kopi pokoknya namanya. DM aja DM. Ngobrolnya sambil ngopi itu ya di luar, tanya-tanya pengalaman ataupun motivasi untuk menjalani kehidupan kampus. Dan sekarang selamat ya. BTW selamat juga Wilujeng. Awalnya Masjidan Maulana SPD-an ya namanya. SPD tinggal nungguan gelar-gelar SPD ya, FPD-nya. SPD aya gelar sebelumnya B 2 gelar. Naon? SPD MAD kudu namanya. SPD MAD. Oh, jeung MAD. Kudu nama. Cuman eta gelarna teu legal euy. Legal. Teu legal gelarna. Kebetulan abi ge MAD gitu. Gelar. Nya SPD-na can aya gitu. Jadi itu MAD sebetulnya itu sebetulnya satu sumber daya mahasiswa yang harus kita lestarikan itu adalah MAD. Majelis Al-Mukarram Al-Dodi. Oh. Ya. Iya. Karena di sana muncul banyak kreativitas dan juga hal-hal bermanfaat. Betul. Kadang Oh, bermanfaat gitu ya. kadang. Jadi untuk teman-teman MAD siap-siap 1 tahun lagi gelar kalian 2 SPD MAD. Weh, keren SPD MAD. Oh, lembaga tertinggi katanya MAD. Iya, MAD. Betul. Lembaga berarti ya. Ya itu lembaga bawah tanah. Lembaga bawah tanah. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya mau ke MAD, mainlah ke PBSI. Boleh. Nah, oke, untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian ya, Kang Alay. Siap. Karena Mohon. waktu juga. Terima kasih untuk waktu teman-teman. Silakan ikuti terus gitu ya Instagram ataupun platformnya Himerik saya, karena bakal muncul konten-konten ataupun podcast-podcast lainnya yang akan mengedukasi bagi teman-teman semuanya. Saya Muhammad Agung dan Jidan Olay. Kang Jidan Olay pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. See you.